Halo, selamat datang di Greater You Podcast, yang mana kita akan membahas serba-serbi mengenai healing, self-healing dan juga perubahan diri. Di mana kita sebagai manusia gitu ya, pasti nggak lepas dari yang namanya trauma, stres, atau inner child trauma, dan lain sebagainya gitu ya. Karena sebagai manusia juga kita pasti pernah mengalami hal tersebut. Bahkan kita juga nggak sering gitu ya menganggap sepele ternyata sebuah masalah yang mana justru di kemudian hari menjadi sebuah masalah yang ternyata besar. Nah, sekarang kita juga akan membahas obrolan mengenai self healing ini bersama dengan salah satu pakar. Beliau adalah facilitator, certified facilitator access consciousness di Indonesia. Lumayan terkenal. Please welcome Kak Heidi Andriani. Hai. Eco, apa kabar? Kak Heidi apa kabar? Baik. Alhamdulillah, kabar baik juga. Udah ada di sini, terima kasih banget. Iya, betul sekali. Dan akhirnya kita bisa berjumpa bersama Sobat Wellness yang mungkin juga sedang menyaksikan podcast kita kali ini ya Kak ya. Nah, tapi memang sebagai manusia, as a human being, apakah sebetulnya kita wajar mengalami atau merasakan yang namanya trauma atau stres gitu Kak Heidi? Setiap manusia tuh wajar banget kalau misalnya menyimpan emosi-emosi seperti itu ya. Kita dari kecil kan kita punya orang tua, Betul. kita besar tuh seperti apa, ajaran atau belief apa yang kita tahu, yang membentuk itu semua menjadi diri kamu, yang membentuk itu semua menjadi kamu mempunyai judgment, kamu mempunyai limiting belief, kamu mempunyai yang benar atau yang salah itu seperti apa, dan itu membentuk dirimu. Dan permasalahannya kadang-kadang hal tersebut itu yang kamu believe tentang itu benar tentang dirimu tuh sebenarnya belum tentu benar gitu. Dan jika itu terjadi, of course timbullah tuh yang namanya emosi-emosi yang tidak penting ya, kayak betul. trauma, kayak sadness, kayak anger. Nah, hal-hal itu kayak bisa dibilang kayak kamu mendismiss dirimu, mengecilkan dirimu untuk kamu memaksakan untuk itu karena menurut orang lain itu yang baik, yang kamu tahu, kamu diajarin itu yang baik. So kamu mencoba untuk fit in dengan itu, sehingga kamu tidak jadi dirimu, sehingga itulah mungkin banyak terjadi hal-hal kayak trauma emosi tadi yang kamu simpan, trauma, atau mungkin memang ada orang yang memang maksain bahwa kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, padahal kamu bisa jadi ini gak sih Kak Heidi, kayak kita tuh sebetulnya dimanipulasi oleh pikiran kita sendiri. Dimanipulasi oleh pikiran kita sendiri bisa benar, karena itu related dengan, itu berhubungan dengan judgment yang kamu pikir itu benar tentang kamu, atau judgment yang orang pikir benar tentang sesuatu yang mana kamu percaya bahwa itu benar padahal belum tentu. Gitu. Balik lagi, makanya seberapa kamu punya namanya conscious atau self awareness yang baik. Betul. Sehingga kamu tahu bahwa itu adalah yang terbenar buat kamu. Sehingga diharapkan kalau begitu kamu bisa lebih bahagia ya. Kalau kita ngomongin awareness gitu ya Kak Heidi, apa sih sebetulnya kayak sign atau tanda gitu ya ketika kita sedang mengalami yang namanya stres atau trauma? Itu sebetulnya tanda yang paling terlihat jelas itu tuh apa? You feeling stuck? Stuck? Stuck di hidup, maksudnya kayak hidup kamu tuh gak kemana-mana. Oh ya? Terus ya kamu ngerasa kayak kamu tahu kamu bisa lebih baik dari ini, cuma kenapa hidup aku begini-begini aja. Gitu kan, itu salah satunya ya. Atau kamu just feeling sedih aja. Kamu ngerasa kamu sedih all the time, kamu marah melulu all the time. Kayak semua itu salah. Semua gak pernah ada yang benar. Ya itu salah satu tanda. Atau mungkin yang kayak sekarang lagi sering banget ya, anxiety, susah tidur. Itu kan juga tanda bahwa ada something nih dengan emosimu yang gak balance, sehingga hal-hal seperti itu yang sebenarnya manusia tuh gampang banget loh tidur gitu kan. Iya sebenarnya. Manusia tuh ngapain sih kamu harus takut-takut, apa sih anxiety itu apa? So ada something kan yang di dirimu, benar, yang membentuk itu sehingga kamu keluarlah gejala-gejala itu. Oke. Nah itu kan tadi tanda-tandanya. Kalau misalnya kita nggak ngeh atau kita nggak aware sendiri dengan tanda-tanda tersebut, itu maksudmu jika orang anxiety atau orang susah tidur itu nggak tahu. Kalau itu kan jelas ya, karena kalau kamu susah tidur, kamu anxiety itu kan mengganggu ya. Nah yang agak sulit itu adalah di mana kamu kayak menyimpan emosi tanpa kamu sadari bahwa itu masih ada di dirimu dan itu belum selesai.
Nah itu yang menciptakan trigger-trigger sehingga kamu bereaksi berlebihan. Jika kamu berada di situasi yang relevan dengan isu itu yang masih kamu bawa. Jadi kamu pikir di masa lalu itu udah selesai. Maksudnya mostly kan hal itu kan ada terjadi di masa lalu ya. Setiap saat itu bisa menjadi trigger buat kamu. Dan tentunya efeknya ya nggak nyaman ya. Nggak nyaman, kamu nggak happy. Kayak sesimpel gini nggak sih Kak Hedi? Kayak kemarin kebetulan ada teman yang curhat gitu ya ke aku mengenai dia dan pasangannya. Kayak gue tuh lagi di tahap berantem mulu nih sama pacar gue. Gue tanya dong, kenapa emang gitu kan? Nggak tahu, kayak sesimpel masalah kecil aja dibikin besar. Terus aku nanya nih sama dia lagi ada masalah apa emang? Ya nggak tahu gue. Gitu. Lo tanya dulu baik-baik. Karena aku ingat waktu itu kan ngobrol sama Kak Hedi kan, kayak kalau ada sesuatu yang berbeda, itu pasti ada apa-apanya nih gitu. Terus aku tanya lagi, in the next few days, aku tanya lagi ke dia, udah ngobrol? Udah. Apa katanya? Ya dia lagi stres, dia mau ngambil beasiswa, at the same time dia ada kerjaan kantor yang ngebludak. Ya itu mungkin akar masalahnya. Bisa begitu, bisa juga something memang terjadi di masa lalu. Yang kamu belum settle. Betul. Tapi kita pikir kita itu udah settle, udah selesai, but it's not sebenarnya gitu. Jadinya pada saat kejadian itu terulang lagi, kamu kayak inget saat itu dan kamu bereaksi berlebihan lebih daripada biasanya manusia. Gitu. Itu namanya berarti emosi kamu belum selesai tersimpan di unconscious mind kamu ya. Maksudnya yang kamu simpan emosi itu di alam bawah sadar kamu. Tapi jadi secara nggak sadar kita juga ngebawa itu kembali gitu ya. Ngebawa terus sampai dewasa. Kamu nggak sadar kalau itu ada. Jadi kamu nggak pernah sadar kalau kamu punya isu itu. Nah itu yang orang banyak sekali nggak sadar. Dan kenapa kalau kamu pergi ke psikolog, pergi ke psikiater, sometimes kamu juga nggak tahu. Karena kamu nggak tahu apa gitu ya. Mungkin mereka bisa membantu, tapi sebenarnya yang paling membantu dirimu sendiri kan. Tapi bagaimana caranya itu bisa digali sehingga kamu tahu persis bahwa isu kamu itu, sehingga kamu bisa menyembuhkan itu. Karena kalau bukan kita siapa lagi ya? Mereka hanya membantu, tapi you're the best person untuk tahu apa masalahnya dirimu. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal arti kesadaran atau consciousness gitu ya, sebetulnya arti dari berkesadaran itu sendiri apa sih, Kak Hedi? Kita balik lagi ke fitrahnya manusia ya. Manusia tuh punya fitrah untuk selalu present, untuk selalu sadar dengan dirinya. Sadar tuh artinya kita punya awareness. Kita aktifkan yang namanya intuisi kita. Nah hal-hal seperti itu yang kita suka lupa. Hal tersebut yang membuat kita jadi gak bisa jadi diri kita untuk selalu conscious. Selalu conscious, selalu aware dengan apa sih yang terjadi dengan sekitar kita. Selalu present dengan apa yang terjadi dengan sekitar kita. Sehingga kita tahu apa yang terbenar buat kita harus lakukan. Kak Hedi, sebagai Certified Facilitator Access Consciousness di Indonesia gitu ya. Kan tadi kita sempat ngobrolin yang namanya self-awareness atau arti berkesadaran gitu ya. Sebetulnya kalau dari Access Consciousness itu sendiri apa sih Mbak kalau boleh tahu? Access Consciousness itu jadi ilmu yang mengajarkan kita untuk balik lagi ke fitrah kita, untuk lebih aware terhadap kita sendiri. Kita lebih diajak untuk tidak punya judgment terhadap diri kita sendiri. Dan kita diajarin untuk present. Intinya sih kita diajak untuk present ya. Untuk present, untuk hadir, untuk sadar setiap saat. Sehingga kita selalu bisa membaca situasi, membaca apa sih di sekitar kita nih, ada apa sih yang terjadi gitu loh. Karena kan ya kata Einstein kan semua itu energi ya. Betul. Dan kalau kita cukup aware, kalau kita cukup conscious, kita cukup present, kita bisa baca loh semua tanda-tanda itu. Oh ya? Iya, maksudnya ya sesederhana nih, misalnya kamu kenalan sama orang baru, ini orang kayaknya cocok gak sih aku sama dia gitu. Kayak gitu tuh kamu bisa tahu gitu. Kayak chemistry-nya tuh kayak ngalir gitu aja. Yeah, it's your gut saying, it's your awareness saying, kayak gitu. Tapi kalau misalnya bagaimana kamu bisa begitu kalau kamu banyak a lot of things di kepalamu. Kamu banyak punya masalah, kamu banyak punya, ya kamu stres juga, kamu banyak traumanya, kamu banyak emosinya, kamu akan bisa dengerin hal seperti itu. Jadi ilmu ini ngajakin kita untuk conscious setiap saat, sehingga kita selalu tahu apa yang benar buat kita.
Sehingga kita juga bisa berpikir lebih positif juga gitu kali ya buat diri kita ya. Of course, ntar ujung-ujungnya kamu lebih happy sih. Oh ya? Iyalah, kan kamu conscious, kamu selalu tahu apa yang Iya baik buat sih. kamu. Tapi kemarin kan udah Gitu. sempet nyoba ya. Jadi kemarin tuh Iya, Sobat iya. Wellness aku juga sempet mencoba gitu ya salah satu tools dari Access Consciousness ini, yaitu adalah Access Bars gitu ya barengan sama Kak Hedi. Tapi kalau kita ngomongin tools dari Access Consciousness gitu ya, itu kan banyak ya Mbak ya. Banyak sih toolsnya. Nah, tapi kemarin itu yang kita coba itu adalah namanya Access Bars, ya Yes. kan. Nah, mungkin buat Sobat Wellness yang juga wondering gitu ya, mungkin nih kita tanya langsung aja kayak gimana gitu ya. Cara kerja itu sebetulnya kayak gimana sih Kak Hedi? Karena kemarin kan mungkin experience aku beda, mungkin experience orang lain beda, atau yang belum pernah mencoba Access Bars tapi sudah sempet denger mengenai Access Bars ini bisa lebih tertarik lagi untuk oke kita coba deh gitu. Mungkin cerita dulu ya kalau akses tools dasar dari Access Consciousness itu adalah Access Bars. Tujuan dari Access Bars adalah mendelete atau melepaskan semua limiting belief kamu, trauma kamu, emosi kamu, anger kamu. Pokoknya semua hal-hal yang sebenarnya udah gak relevan lagi buat hidupmu sekarang. Ya. Tapi unconsciously kamu masih bawa itu sampai sekarang. Karena kita ya, sorry nih kayak misalnya kita pipis gitu kan, sebenarnya kan udah gak penting, makanya harus dikeluarin. Iya, Nah benar. kalau emosi itu juga sama, kita tuh gak bisa tuh ngeluarin emosi begitu aja. Banyak sekali hal yang kita simpan, tapi kita gak sadar kita simpan, sehingga Access Bars dibutuhkan untuk melepaskan itu. Oke. Sehingga kalau ya sama kayak laptop ya, udah programnya nggak berat kan, udah ya awalnya program ini macam-macam segala macam, terus harus di restart. Betul. Nah ini mungkin cara kerjanya seperti itu. Jadinya kamu seperti merestart dirimu sehingga kamu juga lebih mau ngapa-ngapain cepat. Ya. Mau berkeputusan cepat, mau decision making cepat, mau melakukan apapun cepat, nggak ada worry yang kayak gitu. Biar nggak loadingnya kelamaan gitu kan Ya ya. exactly. Loadingnya lama, kalau loading lama kan kamu move on-nya juga lama, geraknya lama, Iya, mau kemana-mana lama gitu kan. Nanti apa yang bagus-bagus malah ketahan gitu kan. Ketahan, nggak enak. ya gitu. Nah, kalau misalnya tadi Eco tanya tentang Access Bars itu apa? Jadi intinya kita tuh cuma dipegang di kepala sebanyak 32 titik, di mana 32 titik itu merefleksikan semua area-area kehidupan kita. Oke. Dan kita believe jika dilakukan itu, kita menghancurkan dan membatalkan semua program-program yang tidak perlu lagi untuk kehidupan kita. Sehingga itu tadi, untuk do things kamu lebih cepat, untuk berkeputusan lebih cepat, kamu less worry, kamu nggak less judgment, hal-hal seperti itu. Oke. Jadinya setelah sesi bars itu mungkin sekitar 45 menit sampai bisa lama juga sih, bisa 2-3 jam ya, depends tergantung masalah kamu. Oke. Diharapkan setelah sesi bars kita itu bisa lebih aware itu tadi, lebih bisa Betul, mendengarkan ya. diri kamu, lebih bisa present. Karena kamu yang emosi-emosi nggak penting itu udah lebih release, sehingga Kayak kamu ibaratnya lebih jadi quote-unquote terbuka gitu ya. iya, kayak bisa dibilang kayak gini ya, sederhana sih. Aku juga sebelum Access Bars gitu ya, aku kayak melihat ada suatu orang nih depan saya misalnya gitu, dia sebenarnya teman saya gitu, hari-hari saya ketemu dia. Sebelum Access Bars saya ngerasa dia biasa aja, someone not too special. Tapi pada saat setelah Access Bars, entah kenapa saya merasa kayaknya orang ini bagus deh untuk membantu hidup saya untuk kontribusi dalam hal apa. Hal seperti itu yang sederhana, terlihat seperti biasa aja, tapi pada saat setelah kita conscious enough, kita aware enough, kita jadi tahu, oh ternyata itu adalah sesuatu yang penting loh, yang bisa berkontribusi untuk hidup kita. Bener, ternyata Gitu. jadi lebih aware. Jadi berarti lebih ya. aware. Jadi berarti kamu lebih tahu. efeknya adalah kita juga bisa jadi lebih sadar akan diri kita, tapi gak cuma ke diri kita, tapi lebih ke sekeliling kita Ke sekeliling, juga, iya. gitu kan. Apa yang bagus buat kamu, Oke, apa yang oke, baik oke. untuk kamu gitu. Sehingga kita bisa melakukan banyak hal juga gitu ya. Dari kita bisa menggali yang namanya potensi lebih, either itu dalam diri kita sendiri atau dari lingkungan. Iya. Gitu. Ih. Karena Mantap. setelah gini ya, karena setelah Access Bars kita kan lebih aware ya. Ya. And then di situ juga ada tools lain ya. Nanti mungkin kita cerita tentang itu. Oke. Tapinya kita di encourage juga untuk asking questions. Dan pada saat kita lebih aware, kita sering bertanya juga ke dalam diri.
what it takes ya. Ini apa yang harus aku lakukan ya supaya ini berubah. Yang kayak gitu-gitu tuh. And then setelah bertanya, kamu menjadi lebih aware dan kamu tahu kamu mesti ngapain. Oke. Itu tuh kayak kamu mengencourage dirimu sendiri untuk lebih tahu apa yang harus kamu lakukan untuk merubah hidup kamu. Oke. Untuk mempunyai situasi yang lebih baik. Sort of things. Oh, Gitu. oke. Kak Hedi, lo nih sebagai seorang certified facilitator dari Access Consciousness di Indonesia gitu ya, pasti kan udah handle lumayan banyak orang dengan berbagai macam kasus, Yes. right? Gitu kayak kemarin ternyata apa yang gua rasakan ketika habis di bars gitu dengan teman gua yang habis di bars juga, itu kan efeknya beda tuh. Kayak gua mungkin kayak cuman tidur terus Ngantuk kemudian ngantuk, entah itu kemarin sempat tiba-tiba nangis gitu kan. Tapi teman gue yang dirasa adalah sesek. Apakah setiap orang, I don't know, efeknya berbeda, depends on trauma atau sesuatu yang sedang mereka jalani atau gimana? Ya, nggak usah dibuat signifikan itu semua tentang apa yang dirasa, dan tidak harus pengalaman setiap orang setelah menjalani sesi Access Bars itu sama. Oke. Dan itu very personalized ya, Yeah. maksudnya sangat unik lah masing-masing pengalamannya gitu kan ya. Kalau dari pengalaman saya sendiri ada yang nangis, paling parah sih jackpot. Oh iya? Muntah. Terus ada yang dadanya sesak. Itu beda-beda dan gak usah dibikin signifikan tentang itu semua karena intinya boleh gak sih kamu just receive sesi tersebut, terimalah sesi tersebut. Just the way it is. Untuk melepaskan apapun yang memang harus kamu lepaskan. Oke. Intinya spiritnya seperti itu ya. Pada saat kamu menjalani Access Bars, sebaik-baiknya ya pertama kamu memilih untuk change. Kedua ya lepaskan apa yang harus dilepaskan. Oke. So what if jika facilitator atau siapapun praktisi yang membantu kamu untuk do the session untuk melakukan Access Bars, terimalah dia sebagai kontributor untuk hidup kamu, Oke. untuk melepaskan apapun yang harus dilepaskan. Kayak emang udah jalannya dibantuin gitu kali Iya, ibaratnya. iya itu kan kamu yang milih juga. Kamu untuk minta untuk di Access Bars kan juga kamu yang milih. So kamu juga pasti kan expect something untuk something ada yang berubah, something ada yang berbeda, yang kayak gitu. Sehingga itu dari dirimu. Benar Karena aku juga pernah ada klien yang seperti dia tuh datang ke tempat saya cuma untuk kayak coba-coba pengen tahu aja. Karena kayak teman-teman saya pakai 2 Access Bars, so aku juga pengen. Aku pengen tahu ini apaan sih gitu. Terus during the session mungkin itu nggak terlalu berefek banyak ke dia. Tapi ya again kita nggak boleh menjudge juga harus seperti itu. Ya. Dirimu lah sendiri menentukan bagaimana hidupmu mau gimana. Oke. Gitu. Intinya gitu ya. Karena saya juga percaya gitu ya Kak Hedi dan juga Sobat Wellness. In order to fly higher, kita memang harus letting go beberapa part yang memberatkan. Betul ya kan? banget. It's okay. Sehingga ya biar gimana pun dalam hidup itu kan kita maunya ya plong. Kita maunya hidup itu menjalani dengan damai Happy, gitu ya, gitu. happy gitu. Kalau memang ada beberapa part yang harus dibuang, permanently delete aja gitu. Kalau ibaratnya di galeri handphone kita tuh abis di delete kan harus di permanen delete biar memang nggak jadi ibaratnya lepaskan sampah juga gitu ya. Lepaskannya gimana juga nih, karena lepaskan tapi masih inget-inget terus, lepaskan tapi masih trauma dengan kejadiannya. So itu kalau di agama kan kita bilang ikhlas ya. Ikhlas, letting go dengan ikhlas. Bagaimana letting go dengan ikhlas? Nah kalau di Access Consciousness kita diajarin untuk sadari itu apa. Apa yang membuat kamu sedih? Apa yang membuat kamu marah? Emosi apa yang ada di dirimu sehingga kamu tidak mau melepaskan itu? Dan bagaimana jika kamu punya pilihan untuk mempunyai hidup yang lebih baik karena kamu memilih untuk melepaskan? Gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu Sobat Wellness. Jadi apakah kamu sudah siap melepaskan hal yang tidak perlu ini? In order to change your life. In order to change your life. Benar sekali. Tapi Kak Hedi, aku juga penasaran satu sih sebenarnya ya. Why in the first place seorang Hedi Andriani become the certified facilitator untuk Access Consciousness? Maksud kamu kenapa aku milih aku punya profesi ini? Ya. Mungkin saya juga sebenarnya sama kayak kalian-kalian ya. Saya juga bukan orang yang sempurna. Saya juga banyak masalah, banyak banget. Setiap orang gak sih? Semua orang punya masalah ya kan. Tapi saya juga
do a lot of things ke psikolog, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan mental health itu saya juga sudah lakukan. Cuma ya gimana ya, kan namanya modality healing itu banyak sekali. Yes. Dan memang ya kamu harus coba untuk tahu which one yang paling suitable buat kamu. Ya. Nah ternyata setelah saya juga pergi kemana, ternyata kok nggak ada yang srek ya, yang srek kok ini gitu loh. Awalnya tuh itu, saya juga dulu cuma klien Access Bars doang Mas Eco. Oh gitu. Aku juga dari awal tuh aku cuma klien Access Bars dan aku merasakan oh wow ini keren banget ya. Terus the more aku receive Access Bars, oke, aku jadi lebih menjadi diriku, aku lebih aware, dan the more aku learn Access Consciousness, kok hidup aku jadi lebih menyenangkan. Yang dulu kayak hidup aku tuh nggak enak aja, kayak hidup aku sedih doang. Ternyata aku kayak diajakin untuk melihat, wow dunia ini luar biasa loh. There's so many possibilities, so many Jadi yang dulu aku nggak pernah lihat itu menyenangkan, sekarang aku bisa lihat. Setelah aku do Access Bars dan aku belajar Access Consciousness. Terus jadi kayak lama-lama ya aku jadi merasa bahwa wow ternyata kita kalau punya problem caranya pakai ini enak banget ya. Terus buat aku ya itu sangat kayak shortcut gitu loh. Shortcut untuk aku bisa overcome everything better. So what if jika aku jadi orang yang juga menyiarkan ini, maksudnya kayak yuk kita pakai ini juga yuk untuk supaya kamu, siapa tahu kamu juga terbantu seperti saya terbantu. Itu message-nya. Itu spiritnya sih. Saya ngerasa grateful banget saya tahu ini, saya paham ilmu ini, dan ternyata bagaimana ilmu ini affect hidup saya. Dan saya melihat what if jika orang-orang pada kenal ya ilmu ini, tahu cara ini. Sehingga dia juga ya selain agama dan apapun yang menurut dia benar dan baik, coba ini juga deh untuk kayak melengkapi sehingga kamu juga punya hidup cepat berubah. Siapa tahu bisa terbantu juga ya Kak ya? Pastilah, insya Allah. Makanya ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Yes, that's why sekali. Kita kenalkanlah ilmu ini kepada Sobat Wellness sehingga mungkin jika ada kalian yang mungkin butuh juga ingin dibantu oleh fasilitator kita itu bisa langsung hubungi Kak Hedi. Kemana sih Kak Hedi tapi kalau mau hubungin nih? Atau mau coba mungkin teman-teman atau Sobat Wellness yang sedang menyaksikan podcast kita atau lagi dengerin podcast kita sekarang pengen coba juga nih mengenai Access Consciousness, Access Bars. Gitu ya. Mau mencoba Access Bars boleh main ke studio saya di Asana Wellness Studio. Kita punya banyak praktisi dan ya again toolsnya Access Consciousness nggak cuma Access Bars doang, ada yang lain-lain juga. Jadi kita punya beberapa praktisi yang bisa melakukan hal tersebut untuk membantu kita lebih aware, sehingga insya Allah kita lebih berbahagia. Dengan hidup kita. Asana Wellness Studio. Sosial medianya apa? asana.wellness.studio. Kalau lokasinya? Di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Jadi langsung aja kalau misalnya Sobat Wellness tertarik juga pengen di bars sama fasilitator kita yaitu Kak Hedi, bisa langsung cek aja sosial medianya atau praktisi lainnya juga bisa. Kita banyak. Cek aja langsung sosial medianya di asana.wellness.studio. Baiklah Sobat Wellness, itu tadi adalah obrolan kita mengenai Access Bars. Apa itu Access Bars dan apa aja sih efeknya untuk kita dan juga sekitar kita gitu ya. Tentunya masih banyak lagi episode-episode lain dari Greater You Podcast yang akan hadir untuk kalian. Makanya dengerin terus dan tungguin episode selanjutnya dari Greater You Podcast. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sobat Wellness, jangan lupa untuk subscribe, like, follow, komen, dan share semua konten-konten di Greater You Podcast.